Apakah orang tua, kakek nenek Anda, atau Anda sendiri sudah berusia di atas 60 tahun? Perhatikan baik-baik, karena apa yang akan saya ungkapkan sekarang secara harfiah dapat menyelamatkan nyawa. Saya adalah seorang ahli kardiologi, dan selama bertahun-tahun praktik klinis saya telah menyaksikan secara langsung kehancuran diam-diam yang disebabkan oleh makanan tertentu pada jantung yang menua. Ada satu makanan yang dikonsumsi sebagian besar orang lanjut usia hampir setiap hari, menganggapnya tidak berbahaya, namun sebenarnya bertindak seperti bom waktu. Biologis yang sesungguhnya menyiapkan panggung untuk sesuatu yang kita semua takuti. Serangan jantung mendadak caiki dan tak terduga. Makanan ini menyumbat arteri Anda, menaikkan tekanan darah Anda, dan secara dramatis meningkatkan risiko Anda kehilangan kemandirian, dan yang lebih buruk nyawa Anda tanpa peringatan. Jika Anda tidak tahu cara mengidentifikasi dan menghentikan pembunuh diam-diam ini, Anda sedang bermain roulette Rusia dengan kesehatan kardiovaskular Anda. Ini bukan sekadar video diet biasa. Ini adalah peringatan medis akan yang mendesak dan langsung tentang 5 kelompok makanan terburuk yang terbukti mempercepat penuaan jantung Anda dan mengeraskan arteri Anda, membuatnya rapuh dan rentan terhadap penumpukan plak. Risikonya tidak hanya terletak pada lemak yang jelas terlihat, tetapi pada gula tersembunyi dan garam terselubung Korean yang bersembunyi di dalam produk yang tampak tidak berbahaya. Anda akan menemukan mengapa usia membuat tubuh Anda kurang mampu menangani racun-racun ini dan reaksi berantai apa yang ditimbulkannya pada sistem peredaran darah Anda, sebuah reaksi yang dapat menyebabkan sistem Anda kolaps dalam hitungan menit. Ini adalah informasi yang tidak ingin diketahui oleh industri makanan. Janji saya kepada Anda jelas dan dapat diukur dalam tahun-tahun kehidupan sehat dan kualitas yang Anda dapatkan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan Anda pengetahuan seorang spesialis sehingga Anda dapat melindungi jantung Anda Swagger mulai hari ini. Anda akan meninggalkan video ini dengan peta jalan yang tepat untuk menjinakkan bom waktu ini, mengidentifikasi 5 pembunuh diam-diam, dan, yang paling penting, menerima pengganti segera dan praktis untuk masing-masing makanan tersebut. Bayangkan waktu yang bisa Anda habiskan bersama cucu Anda, energi untuk bepergian, dan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa Anda melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan dan kemandirian Anda. Jangan pergi kemana-mana, karena item terakhir dalam daftar adalah yang paling berbahaya dan paling umum di meja makan. Beritahu di kolom komentar, menurut Anda, makanan manakah yang paling berbahaya? Saya seorang spesialis kardiologi, dengan fokus utama pada pengobatan pencegahan dan panjang umur. Selama lebih dari 15 tahun, saya telah mendedikasikan diri untuk membantu ribuan pasien lanjut usia, khususnya yang berusia 55 hingga 75 tahun, untuk membalikkan diagnosis kardiovaskular mereka dan mendapatkan kembali vitalitas yang mereka pikir telah hilang. Sebagai seorang dokter, saya memahami betul kecemasan yang Anda rasakan setiap kali Anda merasakan sedikit sesak napas atau mendengar berita tentang serangan jantung mendadak pada seseorang di usia Anda. Rasa takut akan kehilangan kemandirian atau menjadi beban bagi keluarga adalah hal yang nyata, dan saya ingin Anda tahu bahwa kekhawatiran Anda valid. Tetapi saya di sini bukan hanya untuk memberi peringatan, melainkan untuk memberdayakan Anda. Saya di sini untuk memberikan panduan yang jelas berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mengubah rasa takut itu menjadi kontrol dan perlindungan atas organ paling vital Anda. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas daftar larangan. Kita akan mengupas tuntas 5 kelompok makanan works yang secara aktif mempercepat proses aterosklerosis, KUR, yaitu penyumbatan pembuluh darah, dan membuat jantung Anda bekerja ekstra keras. Setiap hari, seringkali tanpa Anda sadari. Kita akan belajar bersama mengapa makanan-makanan ini jauh lebih berbahaya bagi orang di atas usia 60 tahun dibandingkan bagi mereka yang lebih muda, dan bagaimana efek kumulatif dari pilihan-pilihan kecil ini dapat berujung pada malapetaka. Setelah Anda melihat daftar 5 makanan tersebut, saya akan memberikan Anda substitusi praktis Yuam yang dapat Anda terapkan pada hidangan Anda hari ini juga, sekaligus menawarkan wawasan emosional tentang bagaimana pola makan yang baru ini akan membawa energi, vitalitas, dan yang terpenting, otonomi kembali ke dalam hidup Anda. Tujuannya adalah agar Anda menonton sampai akhir, menerapkan panduan ini, dan melihat diri Anda hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih independen. Pembunuh nomor 1 jantung, lanjut usia seringkali disamarkan sebagai makanan pokok, karbohidrat olahan putih. Kita berbicara tentang roti putih biasa, nasi putih yang dikonsumsi berlebihan, dan pasta yang terbuat dari tepung,
terigu halus. Mengapa ini berbahaya bagi orang di atas 60 tahun? Ketika Anda menua, sensitivitas insulin Anda menurun, dan mengonsumsi karbohidrat olahan ini menyebabkan lonjakan glukosa darah yang sangat cepat dan tinggi. Lonjakan ini memaksa pembuluh darah Anda, yang sudah kurang elastis karena usia, untuk bekerja di bawah tekanan inflamasi kronis. Glukosa yang berlebihan ini secara kimiawi merusak lapisan halus di bagian dalam arteri Anda, yang kita sebut endotelium, mempercepat pembentukan plak aterosklerosis. Singkatnya, penyumbatan arteri. Proses kerusakan ini dikenal sebagai deglikasi, di mana molekul gula menempel pada protein dan lemak, menjadikannya kaku dan meradang. Bayangkan arteri Anda seperti pipa yang dilapisi cat lengket. Glikasi membuat cat itu menjadi kasar, memungkinkan kolesterol dan kalsium menempel dengan mudah, seperti lumpur di jalan yang licin. Salah satu pasien saya, Pak Budi, 68 tahun, menderita tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Setelah kami mengeliminasi kebiasaan sarapan roti putih harian dan menggantinya dengan 1 mangkuk kecil oatmeal atau roti gandum utuh, tekanan darahnya stabil dalam 3 bulan tanpa peningkatan dosis obat. Tindakan praktisnya sederhana, ganti segera semua karbohidrat putih dengan versi gandum utuh yang diperkaya serat, seperti beras merah, roti gandum utuh, atau oatmeal murni, dalam porsi yang terkontrol ketat. Pembunuh nomor 2 adalah chopped daging olahan. Ini mencakup sosis, ham, bacon, dan segala jenis produk olahan yang dikemas. Fokus utamanya adalah pada 2 elemen, natrium berlebihan dan nitrit hawa yang digunakan sebagai pengawet. Pada usia lanjut, ginjal Anda tidak lagi efisien dalam mengeluarkan natrium. Asupan natrium yang tinggi memaksa tubuh Anda menahan air, meningkatkan volume darah yang beredar, dan secara langsung meningkatkan tekanan darah Anda. Hipertensi yang tidak terkontrol adalah faktor risiko utama dan paling umum untuk serangan jantung dan stroke mendadak. Anda mungkin tidak merasakan tekanan darah tinggi Anda, itulah mengapa ia dijuluki pembunuh diam-diam. Selain natrium, nitrat dan nitrit dalam daging olahan, ketika diolah dalam tubuh, dapat membentuk senyawa yang disebut nitrosamin, yang tidak hanya karsinogenik, penyebab kanker, tetapi juga berkontribusi terhadap stres oksidatif pada dinding arteri, merusak sel-sel jantung. Bayangkan itu seperti karat yang menyerang logam vital. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk membuang jauh-jauhan daging olahan dari lemari es. Solusi segera dan aman adalah menggantinya dengan sumber protein tanpa lemak dan segar, seperti dada ayam tanpa kulit, ikan bakar, atau telur. Prioritaskan makanan yang tidak memerlukan daftar panjang aditif untuk pengawetan. Pembunuh nomor 3, dan mungkin yang paling merusak dalam hal kolesterol, adalah lemak trans industri dan sumber lemak jenuh berlebihan seperti margarin murahan atau minyak terhidrogenasi, parsial yang ditemukan dalam banyak makanan ringan kemasan dan gorengan. Lemak trans adalah racun yang sengaja dibuat untuk memperpanjang umur simpan makanan. Efeknya pada tubuh Anda sangat merugikan. Lemak ini tidak hanya meningkatkan kolesterol LDL jahat yang membentuk plak, tetapi secara bersamaan menurunkan kolesterol HDL baik yang seharusnya membersihkan plak. Ini adalah skenario terburuk yang dapat Anda berikan pada hati dan arteri Anda. Mekanisme kerjanya adalah dengan mengganggu kemampuan hati Anda untuk mengatur kolesterol, menyebabkan disfungsi metabolik yang parah dan peradangan seluler. Di usia 60-an, hati Anda sudah bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Membebani dengan lemak trans sama saja dengan memintanya untuk gagal. Sebuah studi menunjukkan bahwa memotong margarin dan gorengan dalam-dalam dapat menghasilkan perbaikan signifikan pada profil lipid dalam waktu 6 minggu. Solusi praktisnya adalah mengeliminasi margarin sepenuhnya. Gunakan minyak zaitun extra virgin berkualitas tinggi untuk salad dan minyak kelapa atau minyak alpukat yang stabil untuk memasak selalu dalam jumlah yang moderat. Pembunuh nomor 4 adalah minuman manis berlebihan, terutama minuman bersoda dan jus kemasan industri. Banyak orang tua berpikir jus kemasan adalah pilihan yang sehat. Ini adalah kesalahan besar. Konsentrasi gula, terutama trace fruktosa, yang sangat tinggi dalam minuman ini, tanpa adanya serat adalah bencana metabolik. Fruktosa dalam jumlah besar langsung menuju ke hati Anda, dan hati tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya selain mengubahnya menjadi lemak trigliserida. Trigliserida ini kemudian beredar di darah Anda dengan mudah menempel di dinding arteri, dan merupakan penanda kuat untuk risiko diabetes tipe 2. Minuman manis menyebabkan disfungsi metabolik yang parah. Anda tidak hanya meningkatkan risiko penyakit jantung,
tetapi juga meningkatkan risiko sindrom metabolik, TERPers, gabungan obesitas, hipertensi, dan diabetes, yang merupakan pendorong utama serangan jantung pada lansia. Bagi Nenek Siti, 72 tahun, hanya dengan mengganti kebiasaan minum teh manis 5 kali sehari dengan air putih dan teh tawar, lingkar pinggangnya berkurang dan trigliseridanya turun dari sangat tinggi ke normal dalam waktu 4 bulan. Tindakan praktisnya adalah minum air putih, air infus buah seperti lemon atau mentimun, atau teh herbal tanpa gula. Hindari semua minuman yang mengandung sirup jagung atau gula tambahan. Pembunuh nomor 5 adalah garam tersembunyi, yang jumlahnya keterlaluan, terutama dalam produk beku, makanan siap saji, dan bumbu instan. Ini adalah natrium yang licik. Anda mungkin berpikir Anda memasak dengan sedikit garam di rumah, tetapi Anda secara tidak sengaja mengonsumsi dosis mematikan melalui sup kaleng, makanan beku, atau bahkan roti tertentu yang tinggi natrium. Ingat, pada lansia, ginjal lebih lambat. Kelebihan natrium meningkatkan volume darah dan, yang lebih kritis, TERPers meningkatkan kekakuan arteri I. Arteri yang kaku tidak dapat rileks, membuat tekanan darah tinggi sulit dikendalikan dan memaksa otot jantung bekerja lebih keras hingga kelelahan. Arteri Anda harus fleksibel untuk menangani fluktuasi tekanan darah. Garam berlebihan menghilangkan elastisitas itu. Penting untuk Cikcimanci membaca label Cikidau. Cari kandungan natrium. Angka natrium harus selalu dijaga di bawah 1.700 migranan per hari untuk sebagian besar lansia. Namun, banyak makanan beku mengandung lebih dari setengah batas itu hanya dalam satu porsi. Solusi praktisnya adalah memasak lebih banyak di rumah. Nas, menggunakan bahan-bahan segar. Ganti garam dengan bumbu alami nekayat seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, kunyit, dan berbagai macam rempah-rempah. Bahan-bahan ini tidak hanya memberikan rasa yang lebih kaya, tetapi juga menawarkan manfaat antiinflamasi tanpa risiko hipertensi. Sekarang, setelah kita membahas 5 penjahat utama, mari kita berhenti sejenak. Jika Anda merasa kewalahan atau menyadari bahwa Anda mengonsumsi salah satu dari makanan ini secara teratur, jangan berkecil hati. Hampir semua pasien yang saya temui melakukan kesalahan ini. Yang penting adalah Anda telah menerima peringatan ini, dan Anda memegang kendali. Ingatlah, setiap perubahan kecil yang Anda lakukan sekarang adalah investasi besar dalam hari esok yang Anda inginkan. Ini bukan tentang diet ketat. Ini tentang memilih kebebasan dari penyakit. Banyak orang yang saya temui, seperti Ibu Rina, 62 tahun, merasa bahwa usia berarti penurunan yang tak terhindarkan. Mereka berpikir tekanan darah tinggi dan kolesterol adalah takdir. Ibu Rina sangat menyukai makanan cepat saji, sering memakan makanan beku di malam hari karena kemudahannya. Dia datang kepada saya dengan kadar trigliserida yang sangat tinggi. Setelah kami membahas 5 poin ini, dia membuat komitmen untuk memotong semua makanan beku dan minuman manis. Itu sulit pada awalnya, tetapi dengan penggantian yang benar, masakan rumahan, sederhana, dia mulai melihat perubahan. Itu bukan hanya tentang angka. Dia melaporkan energi yang jauh lebih banyak dan tidur yang lebih nyenyak. Kisahnya membuktikan bahwa kebiasaan lama bisa diubah. Apapun usia Anda, dan perubahan itu membawa kembali vitalitas yang hilang. Saya ingin berbagi kisah nyata yang sangat menyentuh. Saya memiliki seorang pasien bernama Pak Tono, seorang pensiunan berusia 65 tahun yang terancam menjalani operasi bypass setelah arteri utamanya menunjukkan penyumbatan signifikan. Pak Tono adalah seorang yang sangat aktif, tetapi ia kecanduan makanan cepat saji instan yang mengandung semua 5 pembunuh diam-diam yang baru saja kita bahas. Ketakutan akan operasi membuatnya bertekad untuk berubah. Kami tidak hanya memotong makanan olahan, tetapi kami mengganti sumber karbohidrat dan lemaknya secara drastis, berfokus pada biji-bijian utuh dan lemak sehat seperti alpukat dan ikan berlemak. Perubahan ini dikombinasikan dengan olahraga ringan, mengubah segalanya dalam 6 bulan. Pada pemeriksaan ulang arteri 6 bulan kemudian, dokter bedah yang seharusnya mengoperasinya sangat terkejut. Penyumbatan itu tidak hanya berhenti, tetapi ada tanda-tanda regresi, tics kecil pada plak di arteri tertentu, sebuah fenomena yang sangat sulit dicapai hanya dengan intervensi diet dan gaya hidup. Ini bukan keajaiban, ini adalah kekuatan tubuh Anda untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika Anda memberikannya bahan bakar yang tepat. Pak Tono terhindar dari operasi besar, mendapatkan kembali energi yang ia gunakan untuk bermain sepak bola dengan cucu-cucunya, dan hidupnya kembali ke jalurnya, penuh dengan otonomi. Kisah Pak Tono dan banyak pasien lainnya menunjukkan satu hal yang sangat penting.
Usia bukanlah hukuman mati Rais Dario bagi jantung Anda. Anda tidak perlu menerima hipertensi atau kolesterol tinggi sebagai takdir yang tak terhindarkan. Emosi yang menyertai diagnosis atau gejala adalah ketakutan. Tetapi kita harus mengubah ketakutan itu menjadi motivasi. Rasa takut kehilangan keluarga atau menjadi lemah adalah dorongan kuat. Bayangkanlah betapa berharganya setiap hari yang Anda jalani dengan kekuatan, alih-alih merangkak menuju akhir yang tidak perlu. Ketika Anda duduk di meja makan hari ini, jangan lihat makanan sebagai kenikmatan sesaat, tetapi sebagai alat untuk melindungi masa depan Anda. Investasi ORA dalam kebahagiaan Anda. Makanan adalah obat atau racun. Anda yang memilih. Anda punya pilihan untuk makan sesuatu yang menyumbat arteri Anda, atau Anda bisa memilih sesuatu yang membersihkan dan memperkuat dinding pembuluh darah Anda. Ingatlah, kekuatan untuk memiliki jantung yang sehat dan kuat ada di tangan Anda, tepatnya di ujung garpu Anda. Pilihlah dengan bijak untuk diri Anda sendiri dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Mari kita hilangkan satu mitos besar yang sering menyesatkan lansia. Gagasan bahwa produk rendah lemak selalu berarti sehat. Anda sering melihat produk susu rendah lemak, yogurt, atau saus yang dipasarkan sebagai pilihan ramah jantung. Namun, berhati-hatilah. Ketika industri makanan menghilangkan lemak yang memberikan rasa, mereka hampir selalu menggantinya dengan gula atau natrium tau ekstra untuk membuat rasanya tetap enak. Jadi, Anda mungkin mengurangi lemak jenuh, tetapi Anda secara tidak sadar memasukkan pembunuh nomor 1, karbohidrat olahan, dan pembunuh nomor 4, gula berlebihan, ke dalam tubuh Anda, memperburuk resistensi insulin dan peradangan arteri. Selalu baca daftar bahan dan kandungan gula. Bukan hanya klaim rendah lemak di bagian depan kemasan. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa masalah jantung pada usia lanjut seringkali bukan hanya disebabkan oleh akumulasi kolesterol murni, tetapi oleh peradangan kronis urine yang memungkinkan kolesterol menempel. Inilah sebabnya mengapa saya menekankan pada pemotongan gula, karbohidrat olahan, dan minyak industri, karena mereka adalah pemicu peradangan nomor 1. Tubuh Anda memiliki kapasitas luar biasa untuk menyembuhkan dan membersihkan dirinya sendiri jika Anda menghentikan serangan peradangan itu. Memotong 5 makanan ini bukan hanya tindakan pencegahan, itu adalah langkah kuratifnya yang dapat secara signifikan memperlambat, dan dalam beberapa kasus, bahkan membalikkan kerusakan awal yang telah terjadi pada pembuluh darah Anda selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kata-kata penyemangat dan pemberdayaan. Anda layak mendapatkan kehidupan yang panjang, aktif dan otonom, dan Anda memiliki kekuatan penuh untuk mencapainya. Jangan pernah berpikir bahwa karena Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun, semuanya sudah terlambat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik. Jantung Anda tidak meminta keajaiban. Jantung Anda hanya meminta bahan bakar yang bersih dan tanpa racun. Mulailah hari ini, ambil tindakan nyata, dan buktikan pada diri Anda sendiri bahwa vitalitas dan kekuatan jantung adalah hak Anda yang dapat Anda klaim kembali. Mari kita rangkum pelajaran utama hari ini. Untuk melindungi jantung Anda dari risiko infark mendadak dan mendapatkan kembali vitalitas, Anda harus segera memotong 5 pembunuh diam-diam war ini. Karbohidrat olahan, ganti dengan gandum utuh. Daging olahan bernitrat tinggi, ganti dengan protein segar dan tanpa lemak. Lemak trans margarin, ganti dengan minyak zaitun extra virgin atau alpukat. Minuman manis berlebihan, ganti dengan air putih atau teh tawar. Dan garam. Tersembunyi dalam makanan instan, ganti dengan bumbu alami. Intinya adalah ini, fokuslah pada makanan utuh, yang tidak memerlukan daftar bahan yang panjang, dan masaklah lebih sering di rumah, di mana Anda dapat mengontrol natrium dan gula. Dengan mengganti 5 makanan ini dengan pilihan yang lebih cerdas, Anda tidak hanya mencegah serangan jantung, tetapi juga mengurangi peradangan sistemik, menstabilkan tekanan darah, dan meningkatkan energi Anda secara keseluruhan. Menerapkan panduan ini adalah tindakan cinta diri yang paling kuat. Anda tidak hanya memperpanjang usia Anda, tetapi Anda meningkatkan kualitas tahun-tahun yang akan datang. Memastikan Anda memiliki kekuatan fisik untuk melakukan hal-hal yang benar-benar Anda hargai. Apakah itu bermain dengan cucu, bepergian, atau sekadar menikmati kemandirian Anda. Ingatlah kisah Pak Tono. Tubuh Anda dapat sembuh dan beradaptasi. Jangan biarkan makanan yang mudah merampas tahun-tahun dan vitalitas Anda. Mulai sekarang, setiap kali Anda makan, ingatlah bahwa Anda sedang membuat pilihan yang akan memperkuat atau melemahkan hati Anda.
pilih kekuatan, pilih kehidupan. Sekarang setelah Anda tahu persis apa yang harus dipotong, tindakannya harus segera. Saya ingin tahu tantangan terbesar Anda. Makanan mana dari kelima daftar ini yang paling sulit bagi Anda untuk dihentikan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Saya secara pribadi akan membaca dan menjawab tantangan Anda untuk lebih memahami dan membantu. Dan inilah langkah Anda selanjutnya. Untuk benar-benar melindungi jantung Anda perlu tahu apa yang harus dimakan sebagai gantinya. Di video saya berikutnya, saya akan memandu Anda untuk menyusun meal piring ideal untuk lansia. Langkah demi langkah menunjukkan bagaimana menggabungkan pengganti yang baru Anda pelajari untuk makanan yang lezat dan melindungi jantung. Klik tombol suka jika peringatan ini bermanfaat bagi Anda dan berlanggananlah di saluran ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan rencana aksi lengkap untuk masa depan yang sehat dan mandiri.